Baik, untuk di video kali ini saya ingin memberikan cara bagaimana membuat grafik semangka menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Sebelum kita mulai, kita harus membuat kanvasnya dulu. Nah, kanvasnya ini harus kita buat berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2000 kali 1000 pixel. Jadi untuk membuat kanvas itu bisa diatur di awal eh, sebelum memulai pembuatan gambar di aplikasi Adobe Illustrator ini. Nah, kemudian di sini ada 5 kode ya, yang dimana akan saya jelaskan ini apa. Tapi sebelum itu kita akan mulai eh, merancang grafik semangkanya. Pertama-tama kita lakukan dengan mengklik kanan di rectangle, terus kita pilih polygon tool. Nah, kita klik. Di sini size-nya kita harus atur jadi 3 karena kita ingin menggunakan dasar segitiga di sini. Kalau sudah 3 kita oke. Terus kita perbesar. Jangan lupa menekan shift ketika ingin memperbesar objek agar tidak agar ukurannya tetap selaras. Bisa kita perbesar lagi. Oke, segini saja. Nah, ketika segitiganya sudah jadi, kita bikin 5 persegi menggunakan rectangle tool. Kita buat di luar kanvasnya saja. Untuk mengcopy paste objek, kita klik objek sambil menekan Alt. Tapi sebelum itu kita ke selection tools dulu. Kemudian baru kita klik sambil menekan Alt. Sudah ada 5. Nah, apa fungsi kelima persegi ini? Fungsinya adalah ini untuk warna yang akan kita masukkan ke dalam objek yang akan kita buat nanti, yaitu semangka. Nah, kelima kode ini itu adalah kode warna. Jadi jadi setiap kode ini akan memberikan warna yang berbeda. Contohnya seperti ini. Kita klik persegi yang ini, kemudian kita klik kita ke, eh, kita ketik ulang kode ini 231F20 di sini. Kita klik 2. Kita kita ketik ulang 231F20. Kita oke. Nah, ini warna hitam. Kemudian yang kedua ini. Selanjutnya yang ketiga.
Dan yang terakhir, nah, sudah ada 5 macam warna. Selanjutnya kita ke segitiga lagi, klik dengan selection tools, kemudian kita harus hilangkan sudutnya dengan mengklik titik ini, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, setelah itu kita akan kasih warna segitiga yang sudah kita proses sebelumnya ini dengan warna merah. Caranya kita klik, kita pastikan kita sudah mengklik segitiganya ini, kemudian kita arahkan, kita pilih eyedropper, terus kita klik warna merah. Selanjutnya kita buat oval seperti ini. Terus kita atur posisinya. Nah, setelah kita atur itu posisinya seperti ini, kita ke segitiganya kembali. Terus kita harus, kalau kesulitan, kita pisahkan dulu. Kita klik segitiganya kembali, kemudian ke efek, pilih warp, kemudian arc lower. Nah, ini kita atur 45%. Sebenarnya terserah, bisa 30, bisa 40 juga. Tapi kali ini saya ingin menggunakan sekitar 42% saja. Oke, 42%. Kalau sudah oke. Kemudian pindahkan lagi oval tadi ke sini. Mungkin kita perbesar lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pastikan dia sudah tengah ya. Oke, kalau sudah, kita blok, kemudian kita cari Pathfinder, kemudian klik yang kedua ini. Nah, kalau bentuknya ternyata seperti ini, itu artinya kita harus menaikkan lagi ovalnya tadi. Kita naikkan lagi, mungkin sampai cekungan ini kelihatan ya. Kita coba lagi, blok, kemudian kita Pathfinder. Nah, jadi tadi kan bagian tengahnya ini hampir habis ya. Kita mau bagian tengahnya ini ada. Nah,
Kalau sudah seperti ini artinya posisi yang tadi sudah pas. Nah, tapi sebelum itu kita harus menggandakan objek yang sebelum sebelum kita potong tadi, yaitu kita Ctrl Z saja. Nah, ini kita gandakan dengan menekan Alt dan klik sehingga terjadi seperti ini. Kemudian kita blok lagi. Kemudian Pathfinder yang yang kedua dari kiri ini. Nah, ketika sudah, khusus yang atas ini kita klik Pathfinder yang ketiga dari kiri ini. Klik to intersect. Nah, jadi kita sekarang mendapatkan dua objek ya. Nah, ini kita harus paskan dulu dengan objek yang bawahnya. Ini kita perbesar saja agar lebih jelas. Nah, oh ya, ini sebelumnya garis pinggirnya masih ada. Kita hilangkan saja. Dan juga yang ini, garis pinggirnya masih ada, kita hilangkan saja. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita atur agar kedua benda ini bisa bisa menyatu. Nah, caranya adalah kita atur saja, ini tarik begitu sehingga tertutup. Nah, kemudian kita naikkan lagi, perbesar, ini naikkan lagi. Kita tarik lagi. Kita tarik lagi, intinya sampai kita atur-atur saja eh, sampai dia bisa menyatu dengan objek yang bawahnya. Atur aja terus. Ini intinya sampai putih yang bagian tengahnya itu tertutup ya. Kalau di sini ya kelihatan masih seperti eh,
mungkin sudah pas ya. Tinggal, oh bagian ininya. Ini bisa kita lihat di bagian kanan. Itu kita tarik saja sehingga eh, bisa sejajar begitu. Ini kita atur. Nah, tinggal putih ini kita tarik lagi. Nah, kalau sudah atur lagi. Di sini juga kita atur lagi. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah bagian atas itu kita harus gandakan seperti biasa ALT. Nah, tapi untuk bagian atas ini kita ganti warnanya dengan warna ini. Seperti tadi air dropper. Kemudian kita klik. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita harus memposisikan eh, yang satu ini itu di belakang yang merah. Artinya kita pindah ke layers, udah buka. Nah, intinya pad yang satu ini harus berada di bawah yang merah. Kita pindahkan saja seperti ini sehingga bisa bisa berada di belakangnya. Kita perbesar lagi. Ini kita pisahkan karena kita ingin meletakkan yang ini dulu. Ini kita atur saja. Dan yang ini juga. Nah, kemudian kita letakkan yang merah ini di atas yang berwarna krem ini. Nah, tapi sebelumnya bagian bawah ini akan kita rubah warnanya menjadi warna hijau. Caranya seperti tadi, air dropper, kemudian kita warnakan dengan hijau. Nah, setelah selesai kita kembali ke yang yang berwarna merah yang paling atas. Kemudian tinggal kita atur
agar dia bisa eh, agar posisinya bisa sama dengan artinya dia tidak lebih besar dari yang berwarna krem di baliknya itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin kelebihan. Kalau ini terlalu kelebihan, intinya kita atur saja, memang membutuhkan waktu ya untuk mengatur penyatuan ketiga objek ini. Kalau ini tampaknya dia kelebihan. Untuk bagian sininya sepertinya sama. Oke, oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita zoom out, kemudian kita blok semuanya, kita Ctrl G. Nah, ketika sudah kita group, ini kita pindah ke bawah. Untuk selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat biji semangkanya. Nah, caranya kita klik ellipse. Kemudian kita buat lonjong saja seperti ini. Kemudian kita ke eyedropper, kemudian klik warna hitam. Nah, selanjutnya kita ke direct selection. Yang harus kita lakukan adalah mengklik titik paling atas dari bangun lonjong ini. Kemudian kita tarik semuanya ke tengah seperti ini. Nah, gitu juga yang kiri. Nah, nah ini untuk bijinya sudah jadi. Jika mau diperbesar kecil tinggal atur saja menggunakan selection tools. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Diperkecil lagi. Oke. Kemudian kita gandakan
Seperti biasa ALT, kemudian kita gandakan lagi. Untuk pola biji sebenarnya terserah. Yang penting eh, semangka ini ada pola bijinya seperti ini. Kemudian kita eh, gan, eh, oke, jadi nah, saya ingin membuatnya seperti ini. Jadi kemudian kita blok semuanya dulu. Blok semuanya, kita kontrol G, group. Setelah itu kita pilih effect 3D and materials. Kita yang 3D klasik. 3D klasik, kemudian extrude and bevel klasik. Nah, ininya kita atur, kita klik extrude depth-nya kita atur 290 saja. Mungkin kita ulang lagi karena seperti biasa sering terjadi sering terjadi masalah pada. Mungkin sekitar, nah nah ini baru kelihatan eh, polanya ya, warnanya. Nah, kalau kita memang terjadi masalah sebenarnya. Nah, begini saja biar kelihatan warnanya. Kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, sepertinya ada eh, nah ini semangkanya terlalu terlalu besar untuk kanvasnya. Saya mau coba untuk atur, tapi kalau tidak bisa saya kecilkan lagi semangkanya.
Atau kita coba atur. Oh, terjadi error. Nah, mungkin seperti ini saja, karena eh, untuk membuat dia muat di Canva ini ya. Nah, sepertinya cukup. Kita klik OK. Nah, begini saja. Tapi ininya tidak kelihatan. Nah, memang sering terjadi masalah. Tapi kita atur saja. Nah, ini kita udah kelihatan tiga warnanya yang berbeda. Kita klik OK. Atau mau kita atur lagi bisa. Klik saja. 3D extrude. Nah, atur saja seperti ini. Sampai memang kelihatan seperti tadi. Nah, mungkin ini saja karena memang sudah pas ya. Oh, masalah. Kita atur saja ini ya. Nah, ini sudah pas ya. Ini sudah. Nah, kita begini saja. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita eh, group lagi, kemudian kita ke effect, kita ke drop shadow. Nah, untuk opacity ini coba kita oke kan dulu. Kalau belum kelihatan, sebenarnya bisa diatur. eh Ya, kita bisa atur. Kita ke effect lagi, drop shadow, opacity-nya kita naikkan, katakanlah 85 atau 86. Oke. Itu kita tambah lagi.
Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Eh, oke, sepertinya nol saja. Nah, itu bagian opacity-nya mungkin kita turunkan 60, blurnya 7 saja, blurnya opacity-nya kenaikan 67 saja. Jadi ini ya dia. Oke, kita Y-nya bawahnya tetap eh, oke, ininya 67 setuju semuanya. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah ada, ini bisa kita pindah. Nah, karena kita mau membuat dua semangka ya, karena kita gandakan saja. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti ini, yang harus kita lakukan lagi adalah eh, mengganti background. Ya, kita harus mengganti background. Ya, sudah seperti ini saja. Ini kita kita hapus saja. Kemudian kita ingin mengganti background, kita create new layer. Tentunya kita letakkan di paling bawah. Kemudian kita ke rectangle tool. Kemudian kita buat backgroundnya. Nah, kita kita akan ganti. Saya akan menggantinya dengan warna abu abu-abu saja. Yang ini. Kemudian fill, kita trim fill. Nah, saya ingin kembali ke shadow. Mungkin terlalu ini. Turunkan saja.
Kita atur saja ini ya, blurnya. Opacity 2. Oke, kita atur seperti ini ya, 20% dan 5%. Opacity-nya 20, blurnya 5 pixel. X dan Y tetap 1, oke. Yang ini juga kita atur di stylist drop shadow. Oke, kalau sudah, nah mungkin backgroundnya saya ingin menggunakan warna yang lebih terang ya, seperti kuning ya. Saya akan menggunakan warna kuning. Kemudian setelah itu saya ingin memberikan nama, yaitu dengan uh, create new layer. Dimana saya ingin membuat mengetik nama saya. Kemudian kita perbesar. Kita letakkan di sini, kemudian kita ubah saja fontnya. Bisa kita gunakan ini. Kita ubah saja fontnya. Saya ingin menggunakan font yang ini saja. Dan ketika sudah seperti ini, tinggal kita lakukan export file, uh, export as. Kita akan letakkan di file ini. Ubah nama filenya. Formatnya kita JPEG. Kita klik use artboards, kemudian export. Pastikan ininya RGB 150 ppi dan max quality maksimum, kemudian OK. Setelah itu tinggal kita cek. Sudah ada. Jadi sekian uh, cara membuat grafik semangka di Adobe Illustrator dari saya. Terima kasih.